kuasanya bekerja. Yuk kita lihat dulu ayat. Dua ayat, Yesaya 55:11. Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan bilang firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan yang kukehendaki dan akan berhasil. Bilang sama saya, berhasil. Berhasil. Yes. Alkitab katakan bahwa di dalam firman-Nya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi jangan saudara pikir, Pak, saya udah hidup kudus kayaknya percuma. Tidak ada yang percuma di dalam kekudusan. Amin. Pak, saya kayaknya udah mengampuni tapi percuma. Pak, kayaknya saya udah ngalah tapi kok kayaknya percuma. No, akan indah pada waktunya. Amin. Saudara yang jadi pelaku firman, Amin. akan lihat berkat dari Tuhan. Amin. Akan terus memelihara. Dalam Yesus. Amin. Ayo satu ayat lagi saya berhentiin. Amsalnya Pak. Kita lihat sama-sama Amsal 30 ayat 5. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Lihat, perhatikan kata perisai. Bilang sama saya perisai. Perisai. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ada di sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan sudah. Ada banyak orang yang berlindung dengan kekuatan-kekuatan dunia. Ada banyak orang yang hari-hari berlindung dengan kekuatan-kekuatan alam atau kekuatan secara pribadi. Alkitab bilang tertutup mereka. Tapi kalau saudara berlindung dalam kekuatan firman, Alkitab katakan ada kuasanya yang bekerja. Amin. Amin. Iya saudara, hati-hati. Saya mau bilang sama saudara, iblis berusaha, iblis berjuang agar Anda boleh datang ke gereja dengar firman, boleh baca Alkitab, boleh. Dia tahu kok. Yang menjadi risiko adalah kalau Anda tidak melakukan. Amin. Anda akan digoda terus untuk tidak melakukan, saudara. Saya mau bilang sama saudara hari ini sebagai hamba Tuhan bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab mereka yang berjuang untuk tetap menjadi pelaku firman, walaupun udah mepet mentok keadaannya, tapi mereka terus berjuang dan pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah. Kalau hari ini saudara terus tetap berjuang, jangan pikir yang lain-lain saudara, tenang aja. Tuhan sediakan bagi Anda dan saya banyak berkat. Amin. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita, katakan amin. Amin. Kalau saudara teguh di atas dasar firman, hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Apalagi kami para pelayan Tuhan saudara. Ya, saya Pak Pariji itu hebat. Kenapa sih hebat? Karena dia benar-benar tanamkan para hamba Tuhan harus hidup kudus, harus hidup benar. Karena memang itu modal yang utama, itu dasar yang paling kuat. Ya, saya mau bilang sama saudara, dalam dunia pelayanan saudara, memang nggak mudah. Ya, iblis nggak suka. Ya, makanya saudara saya memang kalau di rumah selalu rapi minyak, doakan keluarga saudara. Suatu hari saya pernah pelayanan ke Makassar. Waktu itu kami mau naik ke Toraja saudara. Jadi perjalanan sekitar 8 sampai 10 jam. Dan ada seorang teman saya bilang, pendeta, ya saya bilang, sebelum kita naik ke Toraja ada pedalaman dekat arah Parepare. Nanti kita akan masuk ke sana, kita akan mampir di sana. Boleh nggak? Mau nggak Bapak? Saya bilang mau sih Pak. Mau. Tapi di sana kuasa gelapnya luar biasa. Tapi di sana roh-roh jahatnya luar biasa. Pada banyak hamba Tuhan juga yang bisa kenal atau tak bisa kenal. Saya bilang, lo mau minta pelayanan apa mau nakut-nakutin gue? Ini saya paling malas nih kalau begini. Ya, kalau kita anak Tuhan, iblis nggak berkuasa. Amin. Jadi jangan begitu-gituin lah. Kuasa gelapnya luar biasa. Ada Yesus yang luar Biasa. Saya bilang, udah lo mau kita masuk, kita datang, ayo. Saya bilang, oh iya Pak Pendeta, ayo. Udah. Benar ya Pak? Iya. Saya bilang, kita punya waktu banyak kok. Udah. Terus dia bilang dalam perjalanan, Pak, biasanya kita harus bawain sesuatu buat orang yang biar kita bisa masuk. Oh gitu, ya boleh sih bilang. Bawain apa sih bilang? Biasanya bawain rokok. Jangan lah sebentar. Iya, kayak mimbar kota-kota. Ya bukannya ya sudah menjadi berkat, tapi kan merusak kesehatan. Jangan sih. Oh yang mana enggak? Apa Pak? Saya bilang ini banyak martabak ada. McDonald ada, Burger King ada, bawain aja sih bilang, mereka pasti seneng kok. Biasanya rokok Pak, udah ikutin saya. Udah jalan kita sudah, masuk ke dalam. Ya, mau masuk dalam dia bilang, Pak nanti pasti dikasih minuman. Hati-hati kalau mau minum Pak. Nah, biasanya kalau nggak kuat bisa mules. Karena ada kuasa gelap. Lu mau doa apa nakutin gua sih sendiri? Rumah apa sih dari cekokin terus. Iya, ya sekali berarti
ada yang dampingi berempat, jadi satu lagi itu orang daerah situ. Jadi sampai di rumahnya, saya bawain makanan McDonald. Oh, saya bilang mereka, iya mereka bilang, wah apa ini? Makan, saya bilang, iya di dalam sini nggak ada juga orang buka McDonald di dalam sini. Makan, akhirnya dia makan sudah. Ya, dan benar kami disuguhi air. Memang air putih itu sudah dari bambu itu hanya airnya ditaruh di depan saya. Teman saya lihat ini. Saling lihat ya. Mereka tahu? Enggak. Selama hidup kita benar, Tuhan pelihara. Amin. Orang Kristen nggak bisa disantet, nggak bisa dipeluk. Amin. Amin. Nggak bisa dikalahkan setan. Amin. Nggak takut, saya tahu yang takut dia. Ya. Saya kalau udah ketemu orang begitu, saya kerjain sudah. Iya, saya bilang minum. Dia bilang abang duluan abang. Mau jadi dua kelinci percobaan. Asem juga loh ya. Minum saya bilang, jangan dari depan ke sini kan haus. Minum. Dia bilang abang dulu lah bang. Ya udah saya bilang nanti deh saya masih mau ngobrol deh saudara. Teman saya yang ketiga saudara dia diam aja. Iya, saya bilang tuh kenapa kesambet? Juga abang minum kan. Karena ini dua orang haus. Tungguin saya. Saya bilang udah duluan deh kalau minum. Karena berdoa sedikit pakai bahasa si kanan. Habis dia berdoa dalam nama Yesus. Bang, minum Bang? Belum? Ya udah saya ntar aja deh ya.